kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi, tema katekese yang akan dibawakan hari ini adalah mengembangkan bakat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apakah teman-teman sudah menyadari dan mengenal bakat teman-teman? Kalau belum, boleh nih tonton videonya sampai selesai. Oh iya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan sebuah lagu. Lagu ini akan menggambarkan sebuah bakat yang dimiliki untuk memuliakan nama Tuhan. Lagunya berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Check it out! Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, teman-teman, sesuai dari lagu yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku, terdapat lirik dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, tinggikan namanya. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika sudah mendengarkan atau melihat sepenggal lirik lagu ini? Ya, benar sekali. Seseorang yang menggunakan kemampuannya dalam bermain alat musik dan bernyanyi untuk meninggikan nama Tuhan tentunya. Bagaimana nih dengan teman-teman? Apakah teman-teman sudah mampu mengenal dan menemukan bakat yang teman-teman miliki? Jika sudah menemukannya, apakah teman-teman sudah mengembangkan dan menggunakan untuk meninggikan nama Tuhan? Kali ini aku nggak sendirian, tapi di sini aku akan berbincang-bincang dengan temanku. Nah, silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih sebelumnya untuk waktu kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Heni Yuniceta Begonia Tambah, bisa dipanggil Heni. Asal saya dari Sibolga, Sumatera Utara, dan saat ini sedang berkuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan untuk Mbak Heni. Pertanyaan yang pertama, apa yang Mbak Heni ketahui mengenai talenta? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Ernita. Nah, di dalam perjanjian baru itu, talenta itu dimaknai sebagai sebuah mata uang pada zaman itu tentunya. Tetapi pada orang Kristiani seperti kita berpendapat
bahwa talenta itu sendiri adalah kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Dengan kata lain, talenta itu adalah sebuah bakat, kemampuan khusus yang berasal dari Yesus Kristus dengan harapan dapat dikembangkan dan dipergunakan dengan baik. Dan juga talenta tersebut diberikan dengan memiliki tujuan khusus yang hendak ingin dicapai. Nah, tadi Mbak Heni sudah mengatakan bahwa talenta adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Lalu, apakah Mbak Heni sudah menemukan bakat atau talenta yang Mbak Heni miliki? Jika sudah, apakah itu? Menurut saya sudah menemukan bakat yang saya miliki ya. Karena menurut saya itu memiliki suara yang cukup bagus untuk digunakan bernyanyi. Oke, lalu bagaimana sih cara Mbak Heni untuk menemukan talenta atau bakat yang Mbak Heni miliki? Sebenarnya saya tidak terlalu ingat ya bagaimana saya menemukan talenta yang saya miliki. Tetapi dari kecil itu saya sudah terbiasa bernyanyi sejak kecil dan terbawa dan terbiasa hingga saat ini. Kemudian orang-orang lain juga mengatakan bahwa saya memiliki suara yang cukup bagus untuk dibawakan dalam hal bernyanyi. Oke, lalu dari talenta yang Mbak Heni miliki tadi, apakah Mbak Heni sudah mengembangkan talenta yang Mbak Heni miliki atau justru malah menyembunyikannya? Tentu saya mengembangkannya ya. Salah satu caranya itu saya sering merekam suara saya ketika bernyanyi dan juga menguploadnya ke sosial media. Dan juga saya itu dulu pernah menjadi seorang pemazmur di gereja, meskipun saya itu sering merasa insecure karena saya tidak memiliki keyakinan bahwa suara saya itu bagus untuk dibawakan bermazmur di dalam gereja. Oke, lalu bagaimana cara Mbak Heni supaya dapat mengembangkan talenta atau bakat tersebut? Cara saya mengembangkan talenta tersebut yaitu dengan terus bernyanyi. Saya juga sering belajar dari sosial media, contohnya seperti pernapasan yang baik, bentuk mulut yang baik dalam bernyanyi, dan sebagainya. Dan juga saya selalu mengasahnya meskipun hanya belajar di dalam rumah saja. Oke, lalu apa sih kesulitan yang Mbak Heni alami dalam mengembangkan talenta tersebut? Ya, baik. Kesulitan yang saya alami dalam mengembangkan talenta saya adalah rasa malu atau insecure. Saya itu tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga terkadang tidak berani dalam menggunakan talenta yang saya miliki. Pernah nih suatu saat, dengan waktu yang agak lama, saya tidak menggunakan suara saya untuk bermazmur lagi di gereja. Hal ini disebabkan karena saya pernah melakukan kesalahan saat bermazmur. Hingga akhirnya saya merasa tidak percaya diri lagi. Oleh sebab itu, saya selalu menolak ajakan orang-orang lain yang menyuruh saya untuk bermazmur di gereja tersebut. Oke, lalu apa sih yang Mbak Heni rasakan ketika mengembangkan talenta tersebut? Sebenarnya saya merasa bangga ya pada diri sendiri. Saya merasa bahwa saya itu memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan dan ditunjukkan kepada orang lain. Saya merasa bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan talenta yang diberikan kepada saya. Dan dengan mengembangkan talenta tersebut, saya mendapat pujian dari orang lain. Lalu, apakah Mbak Heni pernah merasa iri pada teman-teman yang lain karena dia memiliki talenta yang tidak Mbak Heni miliki? Tentu pernah ya, tentu pernah. Saya pernah merasa iri ketika melihat orang lain memiliki bakat yang sangat luar biasa. Contohnya adalah seorang penyanyi yang memiliki suara dengan teknik yang tinggi, sehingga mampu membuat orang lain itu terpukau. Contohnya saya sendiri itu sangat terpukau akan penampilannya dia. Dan juga dengan bakat tersebut, dia itu menjadi terkenal dan dikenal oleh banyak orang, dan juga memiliki banyak penghargaan. Dan yang paling membuat saya iri adalah di saat dia usia muda saat ini, dia mampu memperoleh uang atau penghasilan dari talenta yang dimilikinya. Tetapi saya sadar bahwa di balik kesuksesan tersebut pasti ada proses yang harus ditempuhnya yang tidak kita ketahui. Lalu, apakah Mbak Heni sudah menggunakan talenta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya dulu sudah menggunakan talenta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sekarang sudah jarang dan bahkan tidak pernah ya. Saya merasa tidak percaya diri dan juga dipengaruhi oleh gereja yang bukan merupakan asal saya. Karena saya kan berasal dari Sumatera Utara dan saat ini sedang berkuliah di Jogja. Lalu, apakah yang ingin disampaikan dalam Matius bab 25 ayat 14-30 yang berkaitan mengenai pengembangan talenta yang diberikan oleh Tuhan? Ya, terima kasih. Dari perumpamaan yang terdapat dalam Matius 25
ayat 14-30 itu berkisah tentang kesetiaan hamba-hamba yang dipercaya dalam mengurus kekayaan tuannya. Kepada masing-masing hamba itu dipercayakan sejumlah talenta sesuai dengan kesanggupan mereka untuk mengelola talenta tersebut. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, bahkan ada yang diberikan 1 talenta. Dan ketika tuannya kembali, yang memberikan laba hanyalah hamba yang menerima 5 talenta dan juga 2 talenta. Mereka menerima laba sesuai dengan talenta yang mereka peroleh, sehingga tuannya mempercayakan mereka perkara yang lebih besar dan masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Tetapi hamba yang diberikan 1 talenta tersebut tidak mendapatkan apa-apa karena ia menguburnya. Ia tidak setia akan tugas kecil yang diberikan oleh tuannya. Talenta dalam kisah tersebut berkaitan dengan bakat atau kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada manusia. Allah mempercayakan sebuah bakat kepada kita dengan harapan agar kita itu dapat mengembangkannya. Kita diberikan bakat yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, Tuhan itu memberikan talenta dan kepercayaan untuk mengembangkan, karena Ia tahu bahwa kita itu mampu untuk mengembangkannya. Dan ketika kita mengembangkan talenta tersebut, pasti kita akan memperoleh buah atau hasil. Tetapi ketika kita tidak mengembangkannya dan menyembunyikannya, kita tidak akan menghasilkan apa-apa dan akan membuat diri sendiri tidak akan berkembang. Nah, Tuhan itu sudah menganugerahkan talenta kepada kita ya masing-masing. Ada yang mengolahnya dengan baik dan mengembangkannya sehingga ia mampu tampil sebagai orang yang berbakat. Nah, tetapi sebaliknya nih, jika ada orang yang tidak mengenalinya, apalagi menggalinya gitu ya sama sekali, dan merasa tidak bisa berbuah apa-apa. Padahal semakin besar talenta itu dikembangkan, semakin besar pula tanggung jawabnya yang kita miliki gitu. Nah, dengan mengembangkan talenta yang kita miliki itu bukan hanya keberhasilan nih yang kita dapatkan. Hal-hal lain yang kita peroleh adalah pujian dari Allah karena mampu mengolah talenta yang diberikan kepada kita. Seperti pada Injil tadi itu ada suatu ayat yang mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik hati dan setia. Seperti itu. Oke, lalu niat-niat apa sih yang akan Mbak Heni lakukan supaya dapat semakin mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan? Ya, baik. Niat-niat saya yaitu saya ingin selalu bersyukur atas talenta yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Saya juga ingin lebih berani lagi dalam mengembangkan dan menggunakan talenta yang saya miliki, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan berusaha membangun kepercayaan diri agar tidak merasa malu atau takut dalam menunjukkannya kepada orang banyak. Dan juga saya akan lebih mengasah talenta tersebut yang saya miliki dengan terus berlatih. Tidak peduli akan kesuksesan orang lain yang dapat menghambat perkembangan talenta saya, seperti itu. Dan juga saya itu menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi saya untuk semakin lebih berkembang, untuk semakin lebih mengasah lagi kemampuan atau talenta yang saya miliki. Nah, ada satu pesan nih yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, yaitu jangan lupa tetap bersyukur ya. Nah teman-teman, tidak terasa nih, ternyata kita sudah sampai di penghujung katekese. Melalui tema kali ini semakin menyadarkan kita bahwa setiap orang, khususnya diri sendiri, pasti memiliki talenta. Mungkin teman-teman ada yang belum menemukan talenta tersebut. Namun jangan sedih dan jangan patah semangat ya. Coba teman-teman lebih mengenali diri sendiri agar kemampuan khusus tersebut dapat ditemukan. Memang tidak mudah sih, tapi jangan berhenti untuk mencoba ya. Karena Yesus sudah memberikan kepada kita talenta tersebut secara cuma-cuma loh. Jangan sampai talenta yang diberikan Yesus tersebut malah kita sembunyikan, sehingga kita tidak dapat berbuah dan berkembang. Dan juga menyebabkan kita semakin iri dengan orang lain, karena mereka dapat lebih berkembang daripada kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita kenali dan kembangkan talenta tersebut, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan.
Saya harap ketika teman-teman belum menemukan talenta yang teman-teman miliki, teman-teman terus mencoba dan mencari apa sih talenta yang aku miliki. Dan jangan lupa ketika sudah menemukan talenta tersebut, teman-teman terus mengembangkan dan tentunya menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Baik teman-teman, mari kita tutup katekese digital ini dengan sebuah lagu. Lagu ini pernah viral sebelumnya dan bercerita tentang memuliakan nama Tuhan sepenuh jiwa dengan bernyanyi. Judul lagunya adalah 10,000 Reasons. Sampai jumpa. Bless the